Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat ASP hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, ya saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, ya, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian ada hal-hal lainnya baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga cover. Ya, sahabat-sahabat ASP semuanya, ya, dalam video kali ini saya akan berbagi wawasan ya kepada sahabat-sahabat semuanya terkait dengan penyusunan teknis surat dakwaan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang menempuh program sarjana hukum ya atau S1 hukum, tentunya nanti tidak asing lagi gitu loh dengan hal-hal seperti ini. Karena dalam mata kuliah hukum acara pidana itu ada nanti apa surat dakwaan itu, terus kemudian bagaimana menyusun teknis surat dakwaan. Dan kemudian ini juga harus teman-teman pelajari juga, kuasai juga ya. Siapa tahu setelah lulus S1 nanti jadi jaksa ya dan lain sebagainya dan penegak hukum lainnya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum menonton video ini jangan lupa kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya terlebih dahulu untuk subscribe ya, karena itu adalah bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya untuk perkembangan channel YouTube ASP ini. Ya, terima kasih. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita masuk kepada pokok pembahasan kita terkait dengan penyusunan teknis surat dakwaan. Bagaimana sih cara menyusun teknis surat dakwaan itu ya? Kalau dalam video sebelumnya silakan teman-teman lihat aja di channel YouTube. Sudah saya sampaikan ya apa itu surat dakwaan, ada juga pembatalan surat dakwaan ya, cara apa, terus kemudian pentingnya tempus and delicti ya. Nanti teman-teman bisa buka aja channel YouTube ASP-nya. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus kepada penyusunan teknis surat dakwaan. Yang pertama adalah dakwaan tunggal. Nah, dalam dakwaan tunggal ini terdakwa didakwa satu delik pidana. Ya, dalam dakwaan tunggal ini terdakwa atau tersangka didakwa hanya tunggal, hanya satu pasal saja. Misalkan melanggar pasal 363, kemudian misalkan hanya 480 penadahan, itu hanya satu tunggal saja, ya satu. Kemudian perkara pidana yang sifatnya sederhana, ya perkara yang sifatnya sederhana. Kemudian konsekuensinya bila tidak terbukti terdakwa dibebaskan, ya. Jadi dalam dakwaan tunggal ini, ketika yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan, itu ya konsekuensinya. Kemudian hakim menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas nebis in idem ya, pasal 76 KUHP ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dakwaan alternatif. Nah, dakwaan alternatif ini adalah terdakwa didakwa lebih dari suatu delik pidana. Tetapi hakikatnya terdakwa hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya penuntut umum masih meragukan jenis tindak pidananya. Nah, pencurian, penggelapan, pembelian atau penadahannya. Jadi dakwaan alternatif ini ada beberapa dakwaan yang disangkakan. Contohnya, seseorang itu melakukan penipuan dan penggelapan. Nah, otomatis dakwaannya itu akan ada dua. Ya, dakwaan pertama misalkan melanggar 372, kemudian ada juga dakwaan keduanya pasal 378. Nah, ketika dakwaan pertama tidak terbukti, misalkan terbukti pasal dakwaan keduanya, maka nanti akan diputus berdasarkan dakwaan kedua itu ya. Terus kemudian misalkan dakwaannya tentang pembunuhan. Nah, ada misalkan
pembunuhan biasa 338, ada dengan rencana. Maka nanti akan ada 2 pasal yang mengancam terdakwa tersebut, yaitu dakwaan alternatif ya. Jadi lebih dari 1 pasal. Kemudian ada juga dakwaan subsidiar. Ini berlapis nih dakwaan subsidiar ini. Saat pertama sama halnya dengan dakwaan alternatif ya. Jadi berlapis sama dengan halnya dakwaan alternatif. Kemudian penyusunan urutan dakwaan, ancaman hukuman terberat dan seterusnya sampai pada dakwaan yang seringan-ringannya atau primer subsidiar lebih subsidiar ya. Jadi tadi misalkan dakwaan yang paling tinggi nih, dakwaan apa terkait pembunuhan. Misalkan yang tertinggi adalah disertai dengan rencana. Maka diterapkanlah dakwaan pertama itu dengan rencana. Terus contoh lain juga yang dakwaannya subsidiar. Itu dakwaan biasanya terkait dengan kasus narkoba. Ketika misalkan seseorang itu sebagai pemakai tetapi ditemukan alat bukti. Ya misalkan jenis sabu atau ganja dalam badan terdakwa ketika dilakukan penggeledahan. Maka penerapan pasalnya itu pasti subsidiar. Kenapa subsidiar? Dari yang terberat sampai yang teringan. Misalnya contoh ya mulai dari pasal 114 kemudian 112, 114 ini minimal ancamannya itu 5 tahun. Kedua pasal 112 minimal ancamannya itu adalah 4 tahun. Dan kemudian yang lebih subsidiar itu pasal 127. Nah pasal 127 ini adalah sebagai pengguna ya penyalahguna narkotika. Baik. Nah itu ancamannya maksimal 4 tahun penjara. Jadi disusun dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu kan dalam penyusunan surat dakwaannya. Nah nanti teman-teman bisa searching aja ya atau melihat putusan. Nah di situ diuraikan juga dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga. Kemudian hakim memutus perkaranya itu berdasarkan dakwaan yang mana gitu. Kalau memang terbukti dakwaan pertama itu bisa masuk 114, tetapi kalau 114 tidak terbukti, terbuktinya 112, maka 112, tetapi 112 misalkan tidak terbukti, terbuktinya 127, maka hakim memvonis seseorang itu berdasarkan hasil persidangan dan pembuktian di persidangan ya. Kemudian yang selanjutnya ada dakwaan kumulatif. Nah, dakwaan kumulatif ini terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus. Jadi kumulatif ini terdakwa didakwanya beberapa tindak pidana nih sekaligus dalam dakwaan kumulatif. Kemudian tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Ini berlapis nih. Jadi contohnya misalkan seseorang telah di satu tempat telah melakukan pencurian motor. Kemudian larilah orang tersebut dan nabrak misalkan karena ketakutan nabrak orang tersebut misalkan sampai meninggal dunia ya sampai terjadi. Nah itulah tindak pidana beberapa tindak pidana sekaligus ya terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus. Jadi tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Terus kemudian ada juga misalkan banyak tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu kan tetapi didakwa dengan kumulatif maka penuntut umum harus membuktikan satu-satu ya. Kemudian selanjutnya oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu. Nah nanti di pengadilan juga diuji ya. Harus diuji dan hakim juga harus memutus ya terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu persatu. Kemudian sehingga jika terbukti dakwaan tersebut maka dakwaan lainnya harus dibuktikan lagi dan sebaliknya. Ini ribet sekali nih ya pembuktiannya dalam dakwaan kumulatif ini. Nah untuk sebagai bahan bacaan teman-teman nanti boleh searching atau mencari putusan yang dimana penuntut umum melakukan dakwaan terhadap terdakwa itu dengan menggunakan dakwaan kumulatif ya. Kemudian selanjutnya ada dakwaan campuran. Nah dalam dakwaan campuran ini bentuk gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ya atau dakwaan subsidiar. Jadi dalam dakwaan campuran ini bentuknya gabungan ya, gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiar ya.
Itulah sahabat-sahabat semuanya ya, terkait dengan penyusunan teknis surat dakwaan, dan ini juga sebetulnya macam-macam surat dakwaan juga nih ya. Jadi ada dakwaan tunggal, ada dakwaan alternatif, kemudian ada dakwaan subsidiar, dakwaan kumulatif, dan dakwaan campuran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor, ayo hukum, jauhi hukuman.